kita kembali ketemu di perkuliahan mengenai matematika informatika ya. Hari ini kita akan lanjut nih materinya mengenai himpunan di sesi yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai prinsip inklusi eksklusi. Apa sih Bu prinsip inklusi eksklusi? It's mean di sini kita akan berbicara mengenai berapa jumlah anggota di dalam gabungan dua buah himpunan. Jadi itulah prinsip inklusi eksklusi. Jadi sekarang kita akan mulai membahas mengenai jumlah anggota. Oke. Nah, kita lihat nih. Asumsikan misalkan kita punya dua buah himpunan A dan B. Nah, gimana sih Bu dari sini? Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada misalkan kita mau membicarakan tentang gabungan. Nah, Ibu, kenapa jadi ada kardinalitas, Bu? Kenapa tandanya disetripin di sini? Kan tadi dibilang prinsip inklusi eksklusi itu berbicara tentang jumlah anggota. Gitu, ya? Makanya rumus yang digunakan atau prinsip yang digunakan adalah kardinalitas A digabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A diiris dengan B. Itu saya ulang. Prinsip inklusi eksklusi berarti kardinalitas A digabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A digabung B. Itu adalah prinsip inklusi eksklusinya. Sehingga ketika Bu, ini kenapa 3? 3 kan dari kardinalitas A. Kardinalitas A berarti ada berapa anggotanya? Ada si 1, 2, dan 3. Makanya dia muncul 3. Bu, kalau B, kardinalitas B, ya kan anggotanya ada 2 dan 4. Makanya dia 2. Kalau 1 ini Bu, 1 dari mana? Ini ambil dari kardinalitas A diiris B. Kardinalitas A diiris B kan yang ini. Hanya ada angka 2. Makanya 1. Sehingga A digabung B kardinalitas adalah 4. Didapat dari 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikurangi 1 ya 4. Ini adalah prinsip inklusi eksklusinya. Gitu. Ya. Jadi diingat-ingat lagi kalau misalkan nanti dari kardinalitas A digabung B, rumusnya harus langsung diingat. Kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A diiris dengan kardinalitas B gitu. Ini adalah prinsip inklusi eksklusi. Ibu, apakah cuman ini saja gitu ya? Apakah hanya gabungan saja? Enggak, ada satu lagi nih yang harus diingat. Ini ada yang namanya beda setangkup. Kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 dikali kardinalitas A diiris dengan B. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau tadi kan kardinalitas A digabung sama B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A diiris B. Perbedaan yang gabung dengan yang beda setangkup hanya terletak di sini nih. Kalau sini kan cuman kardinalitas A diiris B, tapi di sini perbedaannya kalau beda setangkup di 2 dikali kardinalitas A diiris B. Ini perbedaannya ya. Gitu. Itu harus diingat-ingat ya. Nanti soalnya pasti dikasih tahu. Ini mau bilang gabungan atau beda setangkup gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih jelas. Kalau misalkan kardinalitas A tadi seperti diingat lagi, berarti jumlah si A ada apa aja? Ada 1, 2, 3. Makanya 3. Kardinalitas B ada berapa anggotanya? Ada 4 dan ada 2. Sehingga hanya ada 2 gitu ya. 1, 2. 1, 2 gitu ya. Kalau Bu, angka di sini kenapa 1? Kan A irisan B. A irisan B hanya di sini kan? Hanya ada angka 2 sehingga nilai 1. Sehingga sini 3 ditambah 2, 5 dikurangi 2 dikali 1 berarti dia adalah 3. Gitu. Ini adalah yang berbicara tentang prinsip inklusi eksklusi.
gitu ya. Ada kebayang ya prinsip eksklusi. Ada dua prinsip penting, yaitu digabung dan beda setangkup. Gitu. Ini harus diingat. Gitu. Nah, ini adalah yang berbicara berkaitan dengan inklusi eksklusi. Oke. Itu mudah-mudahan Pak sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan berbicara mengenai prinsip dualitas. Nah, dualitas itu apa sih, Bu? Dualitas ketika kita berbicara mengenai hukum yang diperoleh dari hukum lainnya. Gitu ya, dengan cara mengganti. Menggantinya dengan apa, Bu? Menggantinya dengan kebalikannya atau komplemennya. Seperti ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang dualitas, berarti kalau misalkan dualitas dari irisan itu adalah gabungan. Dualitas dari gabungan adalah irisan. Dualitas dari kosong adalah himpunan universal. Dualitas dari himpunan universal adalah kosong. Gitu ya. Ini adalah dualitas. Itu adalah hukum yang diperoleh dari hukum yang lain dengan cara mengganti, yaitu dengan komplement ya. Jadi irisan jadi gabungan, gabungan jadi irisan, kosong jadi universal, universal jadi kosong. Itu ya. Ini adalah prinsip dualitas. Mudah-mudahan selalu diingat nih. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting. Nanti dalam perkuliahan himpunan ini konsep dualitas itu akan terbawa kemana-mana gitu ya. Oke, itu adalah prinsip dualitas. Oke, next. Kita ada materi selanjutnya yang perlu dipahami lagi. Ini adalah, yang berikutnya adalah sifat operasi himpunan. Nggak banyak, hanya ada 11. Tapi wajib hafal. Karena ini tuh seperti sebuah fondasinya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk diskusi tentang ini ya. Oke, kita mulai. Hanya 11 kok, nggak banyak ya. Yang pertama, ada hukum identitas. Hukum identitas ini terdiri dari ada A digabung kosong jadi A. Kemudian ada A diiris universal jadi A. Kemudian ada A beda setangkup dengan kosong, yaitu hasilnya A. Itu adalah hukum identitas. Yang berikutnya ada hukum nol. Kalau hukum nol, A diiris nol sama dengan nol. Atau kosong, A diiris kosong sama dengan kosong, A digabung universal jadi universal. A beda setangkup dengan A sama dengan kosong juga, gitu ya. Berikutnya, yang ketiga, hukum komplement. Hukum komplement itu adalah A digabung A komplement jadi universal, A diiris A komplement jadi kosong. Kemudian hukum involusi itu terdiri dari A komplement dikomplementkan itu jadi A. Ini harus ingat ya, A komplement dikomplementkan jadi A. Ini sering terpakai. Kemudian ada yang kelima, hukum idempoten. Itu adalah A digabung A jadi A diiris A jadi A. Kemudian hukum penyerapan itu ada A digabung dalam kurung A irisan B sama dengan A. Kemudian A diiris dalam kurung A digabung B sama dengan A juga, gitu ya. Yang ketujuh, hukum komutatif itu terdiri dari A digabung B sama dengan B digabung A diiris B sama dengan B diiris A. Kemudian A beda setangkup dengan B sama dengan B beda setangkup dengan A. Jadi komutatif ini berlaku bolak-balik ya. Yang kedelapan, ini adalah hukum favorit nih, sering dipakai soalnya. Ada hukum De Morgan. Kalau hukum De Morgan itu adalah dalam kurung A diiris B dikomplementkan sama dengan A komplement digabung B komplement. Kemudian ada juga dalam kurung A digabung B dikomplementkan jadi A komplement diiris B komplement. Ini harus sering diingat ya. Yang ke-8, wajib juga nih. Walau bukan berarti yang lain gak penting gitu ya. Maksudnya salah satu yang sering dipakai. Ini baru ke-8. Oke, kita lanjut ya.
Yang berikutnya adalah hukum distributif. Kalau hukum distributif ini berbicara mengenai A diiris dalam kurung B digabung C sama dengan A dalam kurung A irisan B digabung A irisan C. Kemudian yang kedua, A digabung dalam kurung B diiris C sama dengan A digabung B diiris dalam kurung A digabung C. Gitu ya. Dan yang ke-10 asosiatif nih. Asosiatif adalah A diiris dalam kurung B diiris C sama dengan dalam kurung A diiris B diiris C. Kemudian ada lagi A digabung dalam kurung B digabung C sama dengan dalam kurung A digabung B digabung C. Dan juga ada ketika kondisi A beda setangkup dalam kurung B beda setangkup C sama dengan dalam kurung A beda setangkup B beda setangkup C. Gitu ya. Yang ke-11 hukum 0 atau 1 ini adalah universal dikomplementkan jadi kosong, kosong dikomplementkan jadi universal. Ini hanya 11 dan wajib diingat ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba tes untuk menghafal ya. Oke, itu adalah sifat operasi. Mudah-mudahan nanti semua bisa hafal ya dari 11 ini. Selanjutnya kita akan coba nih materi berikutnya, yaitu mengenai multiset. Nah, ini multiset juga penting nih untuk diingat-ingat dan dipahami, karena ini nanti materi ini akan nyambung ke beberapa materi lain. Kalau kita berbicara tentang multiset, kita akan berbicara tentang himpunan yang elemennya boleh berulang. Ini disebut sebagai multiset. Gitu ya. Kita mau hitung jumlah kemunculan sebetulnya gitu ya. Jumlah kemunculan setiap elemen tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh di sini, saya punya himpunan A, itu berarti ada 1, 2, 3, 3, 3, 3. Sehingga kita bisa sebutkan untuk nilai 1, anggota nilai 1 itu ada 2 kali. Jadi multiplesitas dari elemen 1 kita sebutkan ada 2 kali. Untuk 2 itu kita cek multiplesitas dari elemen 2 itu hanya ada 1 kali. Dan untuk multiplesitas dari elemen dengan 3 itu ada di sini ada berapa? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi multiplesitas itu begitu. Jadi kita mau menghitung jumlah atau berapa kali dia berulang gitu ya, jumlah kemunculan elemen tersebut pada multiset gitu ya. Jadi multiplesitas dari suatu elemen pada multiset itu jumlah, atau kita bisa sebut jumlah kemunculan elemen tersebut pada multiset gitu. Nah, gimana Bu, nanti penerapannya gimana aja nih Bu? Penerapannya banyak. Oke, kita mulai nih. Pertama, si multiset ini ada yang namanya operasi gabungan. Operasi gabungan ini akan berbicara mengenai gabungan multiset. Nah, kalau gabungan ini akan berbicara tentang multiplesitas tapi yang maksimum. Gitu. Gimana sih maksudnya Bu, maksimum itu? Nah, ini kita seperti yang kita lihat nih di sini. Dia bilang P digabung Q. Ini kan kita mau gabungan ya. Berarti P gabung Q, misalkan ada 2 himpunan P dan Q, adalah suatu multiplesitas yang multiplesitas elemennya sama dengan multiplesitas maksimum. Jadi kita mau bicara yang multiplesitasnya maksimum dari elemen tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya himpunan P dan himpunan Q, si P-nya ini ada A, C, D, D. Kemudian ada A, B, C, C. Gitu ya. Maka P gabung Q-nya itu gimana Bu? Ya kita hitung maksimumnya. Dalam artian begini, kalau di sini di P-nya itu ada 3 nih A-nya. Di Q ada 2 nih. Berarti mana sih yang paling maksimum? 3 kan? Oleh karena itu di sini A-nya ambil yang 3. Oke. Kedua, Bu, di atas di sini ada B, tapi di atas nggak ada Bu. Berarti kita ambil yang maksimum. B-nya diambil 1 kali.
ke atas. Bu, C-nya di atas 1 kali, di bawah 2. Berarti yang kita ambil 3 karena kita mau ambil yang maksimum. D-nya Bu, atas ada 2, di P-nya 2 gitu ya. Di Q-nya nggak ada. Gimana nih Bu? Ya tetap kita ambil yang maksimum yang ada. Sehingga hasilnya jadi A-nya 3, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3. Bu, kalau yang lain gimana Bu? Coba, saya punya A, itu isinya adalah 1, 1, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Terus saya punya B. 1, 2, 3, 3, 5. Gimana Bu? A gabung B-nya. Ya tinggal dihitung. Ini ada 1 Bu. Di yang A tuh ada 1, 2, 3. Sedangkan di sini 1. Berarti di sini tulis dong 1, 2, 1, 1, 1. Satunya 3 kali. Ya kan? Ambil yang maksimum. 2-nya di sini ada 1, di sini 1. Ya sudah, 2-nya cuma 1 kali. Bu, 3 di sini ada 2, di sini ada 1. Oh, berarti di sini 3-nya 2 kali. Di atas 4, di bawah nggak ada, ya tetap kita ambil 4, 5. Gitu. Itu caranya untuk kondisi ketika dia multiplesitasnya adalah gabungan. Oke, mudah-mudahan sudah mulai paham ya untuk yang gabungan. Kemudian multiplesitas itu juga ada yang namanya irisan. Nah, multiplesitas juga ada yang disebut dengan irisan. Kalau tadi gabungan itu kan berbicaranya maksimum, multiplesitas maksimum. Tapi kalau di irisan itu ambilnya yang minimum. Nih. Jadi kalau kita berbicara P diiris Q, berarti kita berbicara suatu multiset yang multiplesitas elemennya sama dengan multiplesitas minimum dari elemen tersebut, gitu ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ada P dan Q, P-nya A, C, D. Kemudian Q-nya A, B, C. Sekarang kita cek minimumnya. Di P, A-nya ada 3. Di Q, A-nya ada 2. Berarti yang kita ambil yang minimum. Oh, 2 Bu. Gitu ya. Terus kemudian Bu ada B. Di sini ada B, di sini nggak ada. Berarti yang minimumnya mana? Kosong kan? Nggak usah ditulis. Sudah. C. Di atas ada 1, di bawah ada 3. Yang minimum yang mana? Yang 1. Ambil sisa C1. D ada 2 Bu, di atas di bawah nggak ada. Minimumnya yang kosong kan? Berarti yang diambil adalah yang ini. Oke, kita coba lagi. Saya punya A. 1, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. B-nya 1, 4. Berarti kalau saya tulis A irisan B, kita tinggal cek. Satunya di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti kita tulis ambil yang minimumnya hanya 1 kali. 2 di atas ada, di A-nya ada, di B-nya nggak ada. Ya udah nggak usah tulis. 3 di sini ada, di bawah nggak ada. Ya udah, minimumnya nggak ada kan? Nggak ada. 4 di sini ada 2, di sini ada 1. Kita tulis 4. Jadi A irisan B-nya cuma 1,4. Gitu. Itu multiset untuk irisan. Ibu, apakah multiset hanya ada irisan dan gabungan? Tentu tidak, masih ada yang lainnya. Gitu ya. Kita lanjut nih. Kalau multiset masih ada. Multiset itu juga dikenal nanti ada yang namanya selisih. Nah, yang selisih ini kalian ingat-ingat ya. Dia ini adalah suatu multiset yang multiplesitas elemennya sama dengan multiplesitas elemen tersebut pada himpunan P misalkan dikurangi multiplesitas pada Q gitu, jika selisihnya positif. Tapi kalau misalkan selisihnya negatif atau 0 ya 0 gitu. Jadi
Anda kalau positif sebutkan ada positif hasil pengurangannya. Tapi kalau misalkan dia nilainya 0 atau negatif ya jadi tetap jadi 0. Gimana sih Bu? Nggak paham? Oke, kita coba aja lah selisih itu bagaimana. Nah, misalkan begini nih, ada tadi ada himpunan P dan himpunan Q. P-nya ada A, B, D, D. Kemudian Q-nya A, B, C, C. Jadi kalau selisihnya jadi tinggal seperti ini, gimana sih Bu? Ya udah, gini nih caranya. Oke, kalian melakukan pengurangan aja. P-nya ada 3, di P A-nya ada 3, di Q ada 2, berarti 3 dikurangi 2 tinggal 1. Nah, berikutnya di sini B-nya 1, di sini 1, B di 1 dikurangi 1, habis dia. Sudah. Kemudian D di sini D dikurangi Q-nya ada, nggak ada dong. Ya udah dia turun dong. Karena kan D-nya nggak dikurangi dengan yang mana pun. Itu adalah selisih. Kita coba lagi soal yang lain. Saya punya A. Ibu, A-nya berarti 1. Coba kita A sama dengan 1, 1, 2, 3, 3. Di sini B-nya 1, 2, 2, 3. Berarti kalau A dikurangi B sama dengan A-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Satunya di sini ada 2, di bawah ada 1. Berarti di sini jadi tinggal 1. Di sini ada 2, 2-nya 1, di sini 2. Berarti 1 dikurangi 2 negatif kan? Ya sudah, tidak usah ditulis. Kan 0. Negatif. Kemudian 3-nya di sini 2, di sini 1. Berarti 3-nya adalah tinggal sisa 1. Begitu. Betul. Bu, kalau yang ini saya mau balik, Bu. Jadi Q dikurangi P. Tinggal dicek. A-nya ya udah, berarti kan 2 dikurangi 3 jadi negatif 1 dong. Ya udah, nggak usah ditulis A-nya. Habis. B ketemu B, habis. Tinggal C dikurangi C, nggak ada Bu. C kurangi C, begitu. Iya. Oke, kebayang Bu. Kalau yang ini juga saya mau balik, B dikurangi A, tinggal tulis. Berarti satunya ya nggak usah, karena kan jadinya negatif 0. 2 dikurangi 2, 2-nya di sini ada 2, di sini 1, berarti ada 2. Kemudian 3-nya nggak mungkin negatif, jadi 3. Begini, ini adalah selisih. Oke, itu kondisi selisih. Masih ada nggak Bu kalau multiset? Multiset masih ada. Next, itu ada namanya operasi pada multiset penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan, ini kita akan menjumlahkan semua multisetnya. Nah, ini lebih gampang sepertinya. Jadi kita akan menjumlahkan semua, sehingga kayak saya punya multiset di sini, P-nya A, B, D, D, Q-nya A, B, C, C. Sehingga kalau penjumlahan P plus Q untuk multiset berarti A-nya di sini 1 ditambah 2, jadi 3-3-nya ditulis. B-nya di sini 1, di sini 1, ditulisnya jadi 2-2-nya. Gitu. D-nya ya ditulis, C-nya ditulis. Kalau penjumlahan semuanya disatukan, digabungkan. Gitu. Ini adalah penjumlahan. Gitu. Itu untuk multiset ya. Jadi diingat-ingat kalau multiset ada dari lisan ada gabungan, pengurangan dan penjumlahan. Gitu. Itu untuk sampai sini dulu ya. Jadi materinya untuk sesi kedua sampai sini. Nah, nanti next ada penjelasan untuk materi berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu di sesi berikutnya ya. Terima kasih sudah tetap fokus. Sampai jumpa lagi.